Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu pada bulan Agustus ini. Dan saya ucapkan juga selamat beribadah kepada Tuhan pada ibadah saat ini. Mari kita akan ibadah, kita akan persiapan dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Dan kita boleh menerima berkat-berkat dalam ibadah saat ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan, Khalik langit dan bumi, dan salam sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang tinggal memimpin ibadah kita. Sementara kalian boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Shalom saudaraku, mari saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita dimanapun kita berada. Kita akan memuji dan menyembah Allah kita, Allah yang menjadi tumpuan hidup kita, Allah yang menjadi pertolongan hidup kita. Mari siapkan hatimu, bawa hatimu ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau. Haleluya Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk ruang hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau, Allah yang terus memperhatikan hidup kami sampai hari ini. Engkau terus memperlihatkan kebaikan-Mu untuk kami semuanya. Kami rindu memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan setiap hati kami, sehingga apa yang akan kami lakukan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati dan kuduskan setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini, mari kita mau bersama-sama senangkan hati Tuhan. Meskipun keadaan kita seperti ini, tetapi kita mau tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Allah kita Allah yang baik. Haleluya. Syukuri untuk kasih setia Tuhan. Dia terus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Terpujilah Allah dia, ya sumber kemenangan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, Dialah sumber kemenangan kita. Dialah sumber segalanya bagi kita. Betapa kita boleh bersyukur karena Allah terus memberkati hidup kita dan kita ditebus oleh darahnya yang sangat mahal. Terpujilah Tuhan. Mari kita mau sukakan hati Tuhan. Haleluya.
Bebaskan roh kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan Allah kita. Dialah sumber segalanya bagi kita, umat tebusan Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua relakan, namanya dimuliakan. Sukamu Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Saudara bersukacita. Haleluya. Siapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan, persepuluhan dan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oleh karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut perkenan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita serahkan persembahan kita. Tuhan, di tangan kami telah kami persiapkan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Biarlah ini menjadi wujud syukur kami atas berkat Tuhan dan wujud ketundukan, ketaatan kami kepada Tuhan, di mana kami boleh mempersembahkan apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, supaya kami semakin memahami tentang anugerah berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan atas kami. Bila lagi kami serahkan sidang jemaat-Mu, Tuhan memberkati dengan rezeki, sehingga mereka dengan sukacita memuliakan Tuhan dengan harta dan persembahan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberikan korban bersembah di hadapan Tuhan. Matur nuwun Gusti Yesus. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kang maringi.
sajeki aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kang maring. Matur nuwun Gusti, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini kita mau hidup kita senantiasa dibentuk Tuhan. Kita mau terus bersyukur untuk karya penebusan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mau serukan nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Allah kita. Allah yang memberikan kebaikan demi kebaikannya untuk kita. Dengan darahnya, Dia tebus dosa kita. Dengan nyawanya, Dia tukar hidup kita. Bersyukurlah kepada Allah kita. Allah yang terus mengasihi hidup kita. Hidup saudara dan hidup kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Katakan dengan darah-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Menaikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Kami persilakan hambanya. Yesus, Yesus,
Yesus ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengerti akan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa memahami bahwa dengan darah-Mu Engkau menebus dosa kami. Dengan nyawa-Mu Engkau menukar kami dari dosa dan kutuk maut. Kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami menyadari bahwa kami adalah milik-Mu. Kami adalah anak-Mu yang Tuhan panggil untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Hidup penuh dengan kesadaran untuk mengabdikan diri kami kepada-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan, kesukacitaan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji memuliakan Engkau. Dan tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh mendidik kami, boleh mengajar kami, dan memberkati kami. Kami serahkan hati, pikiran, jiwa, roh kami, dan kami serahkan setiap pribadi yang beribadah pada saat ini, sehingga kami boleh menyambut firman-Mu dengan sukacita. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pada minggu yang pertama bulan Agustus saat ini. Nah, memasuki bulan Agustus, kita merasakan bahwa kehidupan kita sampai saat ini seperti masih ada dalam kondisi dan posisi yang tidak pasti. Apalagi kalau kita memperhatikan kebijakan pemerintah tentang PPKM diterapkan mungkin hampir 1 bulan ini, mendatangkan dilema yang sungguh-sungguh perlu kita cermati dengan bijaksana. Ada sebuah dilema yang harus diambil oleh pemerintah, di mana mengingat kondisi pandemi yang semakin meningkat dengan banyak korban jiwa, dengan banyak orang yang terpapar, tentunya pemerintah punya sebuah keputusan untuk membatasi persebaran ini dengan sebuah kebijakan membatasi kegiatan masyarakat. Tetapi di sisi lain pemerintah juga menyadari akan punya dampak yang besar kepada kehidupan masyarakat, yaitu baik secara kondisi ekonomi, kesehatan, dan berbagai hal yang menyangkut kehidupan manusia. Nah, kebijakan pemerintah ini tidak populer, mungkin dianggap tidak bijak, karena mungkin dianggap tidak tepat sasaran bagi orang-orang yang tidak memahami. Tetapi di bagian lain, keputusan yang diambil pemerintah adalah keputusan yang terbaik, walaupun mungkin tidak dianggap yang terbaik. Sehingga dampak terjadi mungkin sebagian orang merasakan itu bermanfaat untuk kebaikan negeri termasuk masyarakat, tetapi di sisi lain orang mengatakan bahwa kebijakan ini justru akan memperburuk kondisi negara dan juga kehidupan rakyat. Nah, apa yang kita pahami dari sebuah bahasa saat ini Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak, keputusan yang baik, yang mana semuanya itu kita punya harapan, kita punya keinginan bahwa pilihan kita, keputusan kita mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Nah, pada kesempatan berbahagia ini saya ingin membagikan firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Tuhan
Yaitu bagaimana kita menjadi orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, kita bisa menggunakan waktu, kesempatan, dan keberadaan kita sebagai orang Kristen benar-benar menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain, sehingga kita tidak menggunakan waktu kita menjadi orang Kristen untuk hidup di dalam dosa dan kecemaran. Mari saya mengajak kita sekalian melihat kebenaran firman Tuhan dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia pasal yang ke-13 berkata demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan merdeka itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, nah yang kita baca saat ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, di mana jemaat Galatia sedang mengalami situasi kondisi di mana ada pengajaran bahwa orang Kristen yang mungkin ini datang dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang non-Yahudi, dan secara khusus kepada orang-orang yang bukan Yahudi, di mana mereka ada guru-guru yang mengajarkan bahwa kalau menjadi orang Kristen maka mereka harus menyunatkan dirinya. Nah, kita tahu pada waktu itu adalah sunat menjadi bagian kehidupan bagi bangsa Yahudi. Sedangkan bangsa-bangsa yang lain mungkin hidupnya tidak bersunat. Sehingga ada orang-orang yang masih punya keyakinan teguh dan kuat bahwa kalau orang non-Yahudi mau menjadi orang Kristen maka dia harus disunat. Di bagian yang lain ada pengajaran bahwa mereka juga harus menjadi orang Yahudi, di mana mereka harus melakukan hukum Taurat. Sehingga dengan demikian itu menjadi bagian yang harus diperbaiki oleh Rasul Paulus, bahwasanya bahwa menjadi orang Kristen bukan berkaitan dengan sunat dan hukum Taurat, tetapi di bagian yang lain hidup orang Kristen harus benar-benar hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 di sana, ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan demikian. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal sunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa bukan berarti sunat tidak penting. Bukan berarti sunat itu menjadi sesuatu yang tidak wajib. Tetapi di bagian yang lain bahwa sebenarnya kalau orang Kristen masih memiliki perilaku dan kehidupan sebagaimana orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka artinya masih terjebak dalam kehidupan sebagai orang Yahudi. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia adalah dalam rangka ingin memperbarui kehidupan tatanan sosial, hukum keagamaan dari bangsa Yahudi. Maka Rasul Paulus menyampaikan dalam ayat yang ke-13 itu bahwa saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka. Artinya Bapak Ibu dan saudara terkasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus hadir, dia rela mati, bangkit, itu semua supaya orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak berada di dalam atau hukum yang dimana orang Yahudi sangat mempercayai bahwa hukum Musa adalah hukum yang tertinggi, sehingga hidup mereka masih dalam kehidupan yang lama. Maka Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran, berita kabar baik bagaimana mereka harus hidup baru dalam Tuhan, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dengan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita orang Kristen telah dipanggil untuk merdeka. Nah, kata dipanggil Bapak Ibu, kata dasar daripada kaleo.
di mana kata ini memiliki arti nama atau gelar. Dipanggil untuk memberi hormat satu dengan nama. Artinya Bapak Ibu Tuhan, kita dipanggil untuk menyandang nama dan gelar. Contoh begini, biasanya dalam event hari ulang tahun kemerdekaan, ada sebuah momen di mana presiden dan pemerintah memberikan gelar, ya, mungkin pahlawan nasional dan sebagainya. Atau orang-orang yang dianggap berjasa bagi ini, maka mereka dipanggil dan namanya sebuah anugerah, mungkin gelar pahlawan, atau mungkin diberi penghargaan sesuai dengan standar dan ukuran daripada pemerintah. Nah, kita dipanggil oleh Tuhan masuk di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah seperti orang yang dipanggil Tuhan untuk diberi penghargaan, diberi penghormatan, diberi sesuatu yang akan menambah hidup kita benar-benar memiliki suatu kehormatan yang di mata Tuhan. Itu untuk kebaikan bagi kita. Tetapi di sisi lain kita dipanggil Tuhan supaya kita berkenan memahami bahwa kita juga punya kewajiban untuk memberikan penghormatan, memberikan sebuah penghargaan kepada pribadi Tuhan dan kepada orang-orang di sekitar kita, karena kita menjadi orang yang memiliki tatanan kehidupan yang baru. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita bisa menyadari bahwa panggilan Tuhan kepada kita adalah panggilan yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang sangat bermanfaat kita, karena kita memiliki sebuah status kehidupan yang berbeda daripada ketika kita belum dipanggil menjadi anak Tuhan. Nah, yang perlu kita renungkan pada sini adalah bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan untuk merdeka. Nah, kata merdeka itu Bapak Ibu adalah diambil dari kata eleuteria, artinya kebebasan sejati adalah hidup sebagaimana mestinya, bukan sesuai atau sesuka hati kita. Nah, ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk merdeka daripada dosa, merdeka dari tekanan hukum-hukum yang mungkin mengikat kehidupan kita, maka sebenarnya kita dipanggil oleh Tuhan menuju kehidupan yang baru, di mana kita harus hidup sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan sebagaimana kehendak kita. Nah, seringkali kita orang Kristen masih memiliki pola bahwa kalau kita dipanggil merdeka, kita ini masih memiliki cara hidup yang lama. Bahkan kita dibebas dari dosa, kita punya kesempatan untuk berbuat dosa. Nah, kata dari ini Bapak Ibu ada sebuah kata dasarnya bahwa leuteuros, di mana ini memiliki pengertian tentang lahir bebas, atau pengertian secara sipil orang yang bukan budak atau orang yang terbebas dari status sebagai seorang budak. Tetapi di yang lain ada sebuah pengertian bahwa tidak terikat oleh suatu kewajiban dalam pengertian etis, bahwa bebas dari hukum Musa. Ini yang dipahami dalam kata leuteros, di mana orang sudah dibebaskan dari sebuah hukum, tatanan, aturan kehidupan yang lama. Tetapi di yang lain, kita tidak bisa hidup sebebas bagaimana kita menentukan hidup kita ini. Ada sebuah tanggung jawab kehidupan kita dalam kemerdekaan itu menjadi sebuah kesempatan kita untuk sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh itu ada dua hal yang kita renungkan pada saat ini. Bagaimana kita menjadi orang yang telah dipanggil untuk merdeka. Yang pertama Bapak Ibu, bisa lihat di sana bahwa saudara-saudara yang kekasih, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu dan Saudara Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita telah memahami, kita dipanggil untuk menjadi orang merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak diizinkan menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, pemahamannya apa Bapak Ibu? Bahwa kata kesempatan itu diambil dari kata aporme.
Nah, kata aporme ini memiliki pengertian di mana apa yang beri kesempatan dan persediaan penting untuk suatu usaha. Nah, contohnya begini Bapak Ibu, mungkin kalau waktu kita melihat acara di RTI, ada acara yang namanya apa? Tentang kriminal ya. Di mana pembawa acara berkata bahwa kejahatan itu karena ada sebuah kesempatan. Nah, kesempatan yang ada itu dimanfaatkan oleh penjahat untuk melakukan sebuah kejahatan. Artinya ada sebuah waktu, peristiwa, sebuah kondisi atau keadaan yang dimana ketika itu ada, maka orang melihat itu sebuah kesempatan untuk melakukan dosa. Nah, seperti itu. Di bagian yang lain Bapak Ibu, mungkin kalau kita lihat sekarang ini, bagaimana ketika banyak orang membutuhkan yang namanya oksigen. Orang melihat bahwa kebutuhan orang yang sakit terpapar yang namanya COVID-19 butuh oksigen. Dan momen ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Untuk apa? Menjual tabung oksigen dengan harga yang sangat mahal. Yang kedua, apa yang kita lihat di TV bahwa ada orang yang mencoba menggunakan tabung untuk apa? Pemadam kebakaran, dimodifikasi dan akhirnya dijadikan apa? Tabung untuk oksigen. Nah, ini namanya orang menggunakan kesempatan. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Seharusnya ya, kita bisa melihat bahwa sekarang ini orang banyak butuh yang namanya obat antivirus COVID. Berapa banyak orang membeli stok dengan begitu banyak, akhirnya dijual secara online dengan harga yang sangat tinggi. Masih banyak orang menggunakan kesempatan yang begitu rupa untuk apa? Kepentingan pribadi dan kepentingan pribadi. Kita juga bisa lihat di acara TV bahwa orang menggunakan momen ini ketika orang pergi, butuh yang namanya apa? Surat tentang sebuah apa? Usaha untuk tes, baik antigen dan sebagainya. Ada orang-orang memanfaatkan situasi ini untuk apa? Menjual surat yang namanya keterangan itu dengan harga yang mungkin menurut mereka ya itu standar. Bagi orang yang membutuhkan itu sangat, walaupun mahal tetap dibeli karena apa? Sehingga terjadi sebuah kasus apa? Pemalsuan. Nah, Bapak Ibu, ini artinya kata aporm itu di mana apa yang memberi kesempatan dan persediaan yang sangat penting untuk satu usaha. Dua, artinya adalah sumber daya yang kami manfaatkan untuk mencoba atau melakukan apa saja. Nah, di bagian yang lain Bapak Ibu, peristiwa ini dengan banyak COVID-19 yang sedang menyebar. Ada banyak orang yang mungkin tertimpa atau mungkin di PHK dan sebagainya. Memunculkan sebuah potensi yang dulu terpendam dalam diri orang-orang tertentu. Sehingga apa? Mereka mencoba untuk melakukan sebuah usaha di mana mereka membuat satu makanan atau apa saja, usaha apa saja, sehingga apa? Bisa dijual. Dan ketika itu dilakukan, maka orang itu bisa tetap hidup, bisa mencari keuntungan dan rezeki. Sehingga justru di momen yang seperti ini, sumber manusianya, sumber potensi yang ada di sekitarnya bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk menjadi sebuah usaha, bahkan mungkin hasilnya jauh melebihi daripada pekerjaan yang dulu. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan, sumber daya itu bisa berbicara tentang kekuatan manusia, bisa sesuatu benda yang ada sekitar kita. Nah, inilah yang potensi sumber daya yang ada dalam diri orang dan sekitarnya bisa dimanfaatkan. Begitulah dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang Kristen, dimerdekakan dari dosa, kita bergunakan situasi, kondisi, keadaan kita yang merdeka itu dikatakan melakukan sebuah kehidupan dosa. Nah, apa artinya dosa Bapak Ibu? Dosa itu dipahami bahwa ada bagian kehidupan manusia dari kata syarf atau daging atau sifat manusia.
Di mana sifat ini bicara tentang nafsu keinginan yang identik dengan perilaku kehidupan daripada binatang. Sifat manusia belaka, sifat duniawi, sifat manusia yang terpisah dari kehidupan rohani, kehidupan pengaruh ilahi. Sehingga kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang akan dekat dengan kehidupan dosa. Contohnya apa Bapak Ibu? Ya. Ketika kita melihat dalam Kejadian pasal yang 47 di sana, ketika Tuhan menjumpai Kain, Tuhan berkata, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, jemaat dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengetahui situasi kondisi yang dihadapi oleh Kain, di mana dia sedang apa? Marah, kecewa, benci dengan adiknya karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan adiknya diterima oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan tahu tentang kondisi itu, maka Tuhan menjumpai Kain, menegurnya, mengingatkan bahwa keberadaan dia sedang dalam posisi yang dekat dengan apa? Perbuatan dosa. Ini momen yang sangat menentukan dari kehidupan Kain. Tetapi ketika dia tidak memperhatikan nasihat, teguran oleh Tuhan, apa yang dilakukan? Dia mengajak Habil untuk kemana? Pergi. Dan akhirnya dibunuh. Nah, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu, di mana dosa itu sangat menggoda engkau. Tetapi Tuhan berkata, kamu harus berkuasa. Nah, ini contoh. Dosa itu akan menjadi bagian daripada kondisi atau sesuatu yang bisa memancing kita untuk sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal 9 ayat yang 34, di mana ketika Tuhan mengadakan sebuah peperangan, ketika Tuhan memberikan hujan es dengan hujan dan guru yang begitu luar biasa. Pada waktu mereka melihat tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan, mereka merasa bahwa wah, ini kekuatan Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika hujan dan hujan es itu mereda, apa yang terjadi yang dilakukan oleh Firaun? Dia tetap keras hati. Dia tetap tidak mau membiarkan orang Israel keluar daripada Mesir. Artinya, kesempatan ketika dia melihat sebuah peristiwa Tuhan Allahnya orang Israel melakukan sesuatu yang hebat, tidak membuat mereka menjadi sadar atas kekalahannya, sadar atas kelemahannya, dan sadar atas ketidakmampuannya. Tetapi justru ketika dia sudah reda, maka mereka semakin keras untuk melawan orang Israel. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu ya Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita ada dosa yang tidak kita sengaja, tetapi di bagian yang lain ada dosa yang kita sengaja. Nah, semuanya ada sebuah konsekuensi. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa ketika kita dalam Ibrani pasal 11:26 dikatakan bahwa sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengeraskan hati, tidak menggunakan pikirannya, hikmatnya, pengertiannya, yang sudah memahami tentang kebenaran yang harus dilakukan, kebenaran yang mengajarkan tentang hidup yang bagaimana, tetapi orang ini sengaja berbuat dosa. Maka penulis Ibrani mengatakan bahwa tidak ada korban lagi. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa menjadi sarana untuk apa? Mengampuni dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, mari kita mengerti, mari kita memahami bahwa dikatakan dalam ayat 27 bahwa tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, penulis Ibrani memberikan pada kita sebuah pengertian. Kalau kita dengan sengaja berbuat dosa, sekalipun kita tahu kebenarannya, maka yang terjadi tidak ada pengampunan lagi. Yang kedua, dikatakan kematian yang akan mengerikan, serta penghakiman dan api yang dahsyat akan menjadi sebuah ganjaran atas hidup kita.
Oleh karena itu pada kesempatan yang indah ini Bapak Ibu, mari kita jangan menggunakan kemerdekaan kita yang telah terbebas dari dosa, hukum Taurat dan sebagainya. Kita justru menggunakan hidup kita untuk hidup dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13 ini bagian yang kedua. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, ini menjadi sebuah nasihat yang bertentangan, yang kontradiksi dengan hal yang pertama. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita ketika telah dipanggil menjadi orang yang merdeka, tidak menggunakan kesempatan untuk berhidup dalam dosa, tetapi layanilah seorang akan yang lain. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika kita telah diberikan dosa, maka kita punya tanggung jawab untuk apa? Melayani orang lain, karena kita telah dilayani oleh Tuhan. Kita telah dilayani Tuhan, dibebaskan daripada sebuah dosa dan kesalahan dan hukuman, maka kita punya tanggung jawab untuk melakukan bagian kita, yaitu melayani orang lain. Nah, pelayanan kita pada kasih. Ya. Pelayanan kita didasarkan karena kebaikan hati, di mana kita mengerti kita sudah menerima kebaikan kasih Tuhan, di mana kita memilih untuk melakukan tindakan melayani orang lain dengan tulus dan ikhlas, serta menjadikan itu sebuah ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Maka dengan demikian kita menjadi orang yang jadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu. Nah, istilah melayani atau layanilah dari kata dasar doulos. Doulos adalah orang yang menyerahkan dirinya pada kehendak orang lain, di mana mereka dengan tulus, dengan ikhlas, bahwa ia bersedia untuk melakukan tugas pelayanan, mana itu muliakan Kristus, sehingga tindakannya, keputusannya untuk memperluas, untuk memajukan karya Tuhan di tengah-tengah dunia. Nah, dengan demikian Bapak Ibu ya Tuhan, kesadaran kita, pemahaman kita, ketika kita telah dilayani oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan untuk menjadi orang yang merdeka, diberi penghormatan dan kemuliaan, maka jawab untuk apa? Mengabdi, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk kita melakukan sebuah tindakan pelayanan. Nah, akhir-akhir ini kita bisa melihat Bapak Ibu, ada orang yang memiliki sebuah tindakan. Saya lihat di YouTube itu ada seorang laki-laki ketika sedang ada di posisi traffic light. Nah, dia turun dari motornya, dia bagi-bagi uang 100.000. Wah. Muncul sebuah ide lagi. Ada orang membawa apa? Bunga. Ya, membawa bunga, temui orang, ketika diberi bunga, ada orang ragu-ragu, tetapi ketika tangannya dibuka, ada uang berapa? 50.000. Ada macam-macam orang yang apa? Berbagi kasih ini. Artinya, ya, bahkan ada orang mengatakan ini untuk dampak apa? Uang untuk apa? Menghadapi PPKM dan sebagainya. Itu sebuah tindakan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, kita bisa melihat orang-orang mau melayani ketika saudaranya, temannya, sahabatnya, atau satu lingkungan yang terpapar. Melayani, memberikan masakan, memberikan uang dan sebagainya. Semua dikerjakan dalam rangka pelayanan. Tetapi di bagian lain ada orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk apa? Kepentingan sendiri. Ya, kita bisa melihat saat ini Bapak Ibu apa? Sungguh-sungguh orang tidak ada rasa mengabdi. Ada orang menyerahkan diri dengan tulus ikhlas untuk melayani orang lain. Tetapi yang ada justru saat ini kita perhatikan. Orang yang sakit semakin menderita. Orang yang meninggal pun semakin menderita. Karena ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan momen ini untuk apa? Mencari keuntungan. Menyedihkan Bapak Ibu, ya. Menyedihkan sekali, ironis sekali. Ya.
situasi ini tidak dipergunakan untuk melayani, mengasihi, berbagi kebaikan. Tetapi saat ini yang terjadi itu apa? Banyak orang ya yang hidupnya diwar dengan nafsu keserakahan, terjebak dalam dunia mamon yang begitu besar pengaruhnya bagi dosa kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita renungkan. Bagaimana kita menggunakan kesempatan ini untuk melayani orang lain. Mari kita perhatikan dalam Galatia pasal yang ayat 10 dikatakan demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana cara kita melayani orang lain, menggunakan kesempatan kita menjadi orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, di mana berbuat baik semua orang. Perbuatan baik kita banyak ragamnya. Ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita memperhatikan orang lain dengan uang kita, dengan mungkin harta kita, dengan tindakan kita, menghibur orang yang sakit dan sebagainya, itulah sebuah apa? Sebuah tindakan berbuat baik kepada orang. Nah, dalam Timotius pasal 5 ayat 10 dikatakan, dan yang terbukti telah baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang-orang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat ya, kemarin di TV itu kalau tidak salah di Samarinda ada seorang anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Nah, kita bisa banyak lagi peragamnya juga. Di mana saat ini banyak anak-anak yang kehilangan ayah, ibu, bahkan kedua-duanya. Bagaimana kita menjadi orang Kristen? Panggilan apa yang kita kerjakan untuk pelayanan bagi mereka? Jangan justru memanfaatkan orang yang sedih, ya, dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Walaupun mungkin orang yang ditolong itu memberikan ucapan terima kasih atau memberikan sesuatu. Kalau kita tahu tentang bahwa kondisi orang ini dalam kondisi yang sangat buruk, kondisi yang sangat memprihatinkan, itu perlu dibantu. Kenapa kita menggunakan untuk mencari keuntungan? Kalau itu dikerja oleh orang Kristen, maaf, itu sangat-sangat memalukan. Ini waktunya kita berbagi, bukan mencari keuntungan. Tetapi kita lihat Bapak Ibu, banyak menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan. Sekedar mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara iman, itu sudah bagian daripada sebuah perbuatan. Yang ketiga Bapak Ibu, kesempatan bagaimana kita pergunakan. Dalam 1 Timotius pasal 25 dikatakan bahwa dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, yang berikutnya Bapak dikatakan bahwa kita dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Orang yang hidupnya tidak mau memahami tentang kebenaran. Bagaimana sikap kita menghadapi orang itu? Dengan lemah lembut berarti dengan kelemak-kelemak, enggak, tetapi dengan hati yang penuh kesabaran, hati yang penuh pengertian, bagaimana mencari cara untuk membuat orang itu menerima, memahami dan tidak melawan. Itu sesuatu yang sangat sulit tetapi kita bisa lakukan, dan itu sebuah kesempatan untuk melakukan yang baik bagi orang lain. Yang berikutnya, Ibrani pasal yang 12 ayat yang 17 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ia tidak hendak menerima berkat itu. Ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, ini bagian yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Ternyata kesempatan itu akan ada batasnya, akan ada waktunya, di mana kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk hidup berhadapan Tuhan, maka kita akan kehilangan apa? Berkat. Kita akan ditolak. Bahkan kita tidak beroleh kesempatan apa? Memperbaiki kesalahan kita. Walaupun kita harus mencucurkan air mata. Contohnya apa? Contohnya adalah perumpamaan Tuhan Yesus, di mana gadis
ada 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh tidak menggunakan kesempatan untuk mengambil waktu yang tepat untuk menantikan kedatangan pengantin. Dan ketika pengantin sudah datang, mereka tertidur, maka mereka ditolak ketika masuk dalam rumah itu. Mereka tidak bisa berpesta dengan pengantin karena apa? Dan mereka tidak bisa memperbaiki daripada kesalahannya. Oleh itu Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, mari renungkan saat ini. Kalau saat ini kita berbuat dosa, kita harus bertobat. Kita harus sadar bahwa kalau Tuhan tidak menghukum kita sekarang ini, menjadikan kita mengerti bahwa itulah kesabaran Tuhan untuk memberi kesempatan bagi kita untuk beroleh keselamatan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup benar hadapan Tuhan. Kesimpulannya adalah di masa pandemi ini menjadikan kita kesempatan untuk kita memahami kehidupan kita di hadirat Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Di masa pandemi ini menjadi kesempatan kita untuk melakukan perbuatan yang baik kepada semua orang, dan itu banyak ragamnya. Yang ketiga, di masa pandemi ini menjadikan kesempatan kita untuk membangun ibadah dan kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, di masa pandemi ini menjadi masa testimoni, pengujian bagi kita untuk kita hidup benar dan tidak menjadikan kondisi saat ini menjadi kesempatan kita untuk berbuat dosa. Kiranya kita memahami firman ini dan kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari Bapak Ibu yang Tuhan firman pada saat ini, ialah kita memahami, kita mengerti tentang kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita akan siapkan diri kita untuk menikmati pertemuan kudus, di mana kita akan memahami tentang kebaikan Tuhan. Kita memahami tentang luar biasa, di mana boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu hebat. Bapak Ibu, Saudara Tuhan, mari kita mengucap syukur untuk firman yang kita terima saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman boleh mengajar kami bagaimana kami hidup menggunakan waktu kami telah diberikan oleh Tuhan, dibebaskan dari dosa. Bukan menjadi kesempatan untuk kami berbuat dosa, tetapi menjadi kesempatan untuk kami menjadi orang yang mau melayani bagi orang lain, karena kami Tuhan layani lebih dahulu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami mengerti, biarlah kami memahami tentang kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita siapkan diri kita untuk menikmati perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita boleh membuka kita mengangkat roti dengan kita, dan mari kita berdiri bersama-sama dan dengarlah firman Tuhan yang berkata demikian. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah ia makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Mari kita angkat roti, dan mari kita menerima anugerah berkat Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan berikan kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apabila percaya, roti dengan kita adalah persekutuan dalam tubuh Kristus, tubuh yang diserahkan bagi kita. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka cawan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Apakah kita percaya bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang datang dari Tuhan, di dalam darah Kristus yang ditumpahkan bagi kita? Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menerima perjamuan kudus, roti dan anggur yang kami terima sebagai lambang persekutuan tubuh dan darah Tuhan yang telah Tuhan berikan atas kami, untuk kami memahami tentang pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan, dan panggilan Tuhan untuk kami menjadi orang yang merdeka dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam pimpinan Tuhan, dan kami naikkan doa dan syukur kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita sebagai pengakuan orang percaya kepada Allah Tritunggal, sebagaimana pengakuan yang harus kita muliakan pada Tuhan. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh serta hidup yang kekal. Amin. Pada berbahagia ini Bapak Ibu, izinkan kami dan majelis ingin mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang pulang ini, yaitu Ibu Pilha Suparti. Ya, yang lain mungkin kalau ada yang ulang tahun di rumah, nanti kita beri ucapan selamat ulang tahun, selamat berbahagia. Bagaimana kita mau nyanyi? Ya, kita ucapkan selamat aja, nyanyinya nanti aja berikan doa Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan berbahagia ini Bapak Ibu, izinkan kami mewakili Majelis Gereja Salmasih Lobak ingin menyampaikan kepada secara khusus, yaitu pengurus seksi atau pengerja, di mana ini merupakan surat keputusan Majelis Gereja Salmasih Jemaat Lobak nomor 1, di mana surat keputusan GKI Lobak bulan 8 atau bulan Agustus 2021, yaitu tentang susunan pengurus seksi atau pengerja di bawah Majelis Bidang periode tahun 2020 sampai 2024. Atas dasar kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, maka Majelis Gereja Salmasih Jemaat Lobak Semarang menimbang poin 1 sampai 3 dan selanjutnya, mengingat terlampir dan memperhatikan dan menetapkan atau memutuskan di mana keputusan Majelis Gereja Salmasih Jemaat Lobak Semarang tentang yang pertama adalah penghakiran tentang tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pengerja pengurus seksi periode 2017 sampai 2020 dan pengangkatan pengerja atau pengurus seksi di bawah Majelis Bidang periode 2020 sampai 2024. Yang pertama, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2001, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengerja pengurus seksi di bidang masing-masing periode 2017-2020 di Gereja Salmasih Jemaat Lobak Semarang. Dan selanjutnya kami majelis mengucapkan terima kasih dan penghargaan institusinya atas kesediaan dan dedikasi serta pengabdian dan kerjasama dalam menjalankan tugas pelayanan periode 2017 sampai 2021. Terhitung tanggal 1 Agustus 2021 menetapkan pengerja atau pengurus seksi pelayanan kategori di bidang masing-masing masa tugas periode 2020 sampai 2024 di Gereja Salmasih Jemaat Lobak. Yang ketiga, tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku pengerja pengurus seksi pelayanan kategori di bidang masing-masing berdasarkan tata laksana pelayanan Gereja Salmasih Lobak dan tata Gereja Sinode Salmasih. Yang keempat, masa tugas pengerja atau seksi pelayanan kategori berlaku sejak ditetapkan dan dilaksanakan pelantikan pengerja yang diumumkan pada tanggal 1 Agustus 2021 dan akan berakhir sampai dengan 1 Agustus 2024 dengan diteguhkan pengerja pengurus seksi pelayanan kategori periode 2024 sampai nanti 2028. Yang kelima, apabila di kemudian hari ternyata pengerja atau pengurus seksi pelayanan di bidang masing-masing melakukan tindak pelanggaran tata laksana dan tata Gereja Salmasih, maka Majelis Gereja Salmasih Lobak Semarang akan menindak sesuai dengan ketentuan dan pengerja akan mengakhiri keanggotaan di bidang pelayanan. Yang terakhir, surat keputusan ini berlaku untuk sejak penetapannya dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang tanggal 1 Agustus 2021, Majelis Gereja Salmasih Jemaat Lobak Semarang, Ketua dan Kepala Jemaat Pendeta Yusuf Wardoyo, dan Sekretaris Majelis adalah Diaken Agung Saptana. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah dihubungi oleh majelis dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi pengurus seksi, maka sejak tanggal 1 Agustus ini, maka Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah ditetapkan
untuk menjadi pengurus seksi. Dengan demikian maka tugas, wewenang dan tanggung jawab akan dikoordinasikan dengan majelis bidang masing-masing. Tugas dan tanggung jawab nanti akan dibahas melalui rapat majelis dan juga rapat pengurus seksi, sehingga tugas pelayanan yang ada di gereja kita akan berjalan dengan pimpinan Tuhan. Nah, berkaitan dengan daftar pengerja atau pengurus seksi, Gereja Selmasih Jemaat Lobak periode 2020 sampai 2024 ada dalam lampiran. Nanti ini surat ini akan dibagikan ke para pengerja, sehingga nanti jemaat akan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang akan menjalani tugas sebagai pengurus seksi atau pengerja Gereja Selmasih Jemaat Lobak periode 2020 sampai 2024. Atas nama jemaat, majelis serta gembala jemaat mengucapkan selamat dan terima kasih kepada pengurus seksi periode 2017-2020 yang telah mengakhiri masa tugas. Terima kasih untuk kesempatan pelayanan dan sebagainya, dan selamat bertugas kepada pengerja dan pengurus seksi periode 2021-2024. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan boleh menyertai sehingga tugas-tugas kita sekalipun dalam masa pandemi ini tetap berjalan oleh karena anugerah Tuhan. Nah, demikian surat keputusan penetapan dan sekaligus pelantikan pengurus seksi atau pengerja Gereja Selmasih pada tanggal 1 Agustus. Mohon maaf karena tidak bisa dikumpulkan, jadi maka mohon diperhatikan sehingga nantinya semuanya akan berjalan dengan kehendak Tuhan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, pada kesempatan ini sekali lagi kami juga mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin memberikan persembahan lagi, bisa melalui baik persepuluhan dan sebagainya bisa diserahkan ke gereja atau mungkin bisa lewat transfer VCA dan juga ada BRI, dan itu menjadi bagian cara kita untuk mempermudah. Kalau mungkin Bapak Ibu kesulitan mungkin memanggil kami untuk mengambil persembahan, tidak apa-apa, ada tambahan uang transport gitu. Ya, jadi itu aja guyon Bapak Ibu, dan juga sekali lagi kami juga ucapkan selamat Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tetap sehat, kuat gitu ya, tidak terpapar. Kita juga berdoa terus supaya Bapak Ibu benar-benar dalam lindungan Tuhan. Ya, itu aja yang saya pada saat ini. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita dan juga bagi bangsa dan negara, dan kita akan terus berdoa untuk kehidupan yang kita jalani saat ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Bella Suparti yang bertambah usia, Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan. Kami juga bersyukur telah Kau berikan kekuatan, perlindungan, penyertaan bersama dengan anak cucu menantu, bersama dengan hamba-Mu Tuhan. Mungkin yang lain, jemaat Tuhan yang juga berulang tahun yang tidak kami sebut satu persatu, kiranya Tuhan yang menolong, memimpin, menyertai dan memberkati, sehingga semua benar-benar menjadi satu kesempatan untuk hamba-Mu boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk kondisi jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam pergumulan secara ekonomi, pekerjaan, mungkin juga kehidupan, hal-hal yang lain juga kesehatan. Ya Tuhan, Tuhan akan tolong, Tuhan memperhatikan mereka, mengasihi mereka, menyertai mereka, menolong mereka, sehingga mereka benar-benar berkat kekuatan Tuhan. Kami juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah, ya Tuhan memberkati sekolah mereka sekalipun harus melalui daring ya Tuhan atau online. Kiranya Tuhan memberkati orang tua dengan menyediakan kebutuhan sekolah anak-anak. Kita menjadi orang yang nantinya memiliki masa depan yang benar-benar mendatangkan kebaikan, masa depan yang penuh dengan pengharapan dan kesuksesan. Dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami yang masih terkena wabah daripada COVID-19. Banyak upaya usaha yang dikerjakan oleh bangsa kami, oleh pemerintah kami, oleh negara kami. Mungkin dampaknya belum signifikan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan para aparat pemerintah yang ada ya Tuhan, baik TNI Polri yang terus berusaha, mungkin orang-orang sukarelawan yang boleh membantu untuk melayani, untuk pengobatan dan juga untuk pelayanan kesehatan yang dikerjakan oleh negeri ini Tuhan. Banyak kebutuhan dan yang diperlukan, banyak peralatan kesehatan yang dibutuhkan ya Tuhan.
Kiranya Tuhan boleh menolong orang-orang boleh mengerti tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Tidak menggunakan kesempatan dan hidup dalam dosa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk masyarakat sekitar kami yang mungkin sedang terpapar juga dalam nama Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini Engkau berkati para majelis pengerja yang baru, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab yang berkenan pada Tuhan, yang memuliakan Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang ambil baik dalam pelayanan saat ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan menyertai memberkati apa yang dikerjakan menjadi ibadah, persembahan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kesalahan kami, manakala kami beribadah ada sikap hati yang tidak berkenan pada Tuhan. Akhirnya kami serang kehidupan kami sepanjang pekan ini. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat boleh Tuhan berikan atas kami. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Mari kita berdiri bersama-sama, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah yang kedua kepadamu dan akan memberi engkau damai sejahtera yang kau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.